Ini singkat banget syutingnya, cuman karena jalan ceritanya ini unik dan setiap scene-nya itu menurut aku berkesan, jadi di sini banyak banget momen-momen lucu. Aku bareng Hanggini, bareng yang lain. Singkat banget, cuman 4 hari gitu syutingnya. Dan inti dari film ini, jangan bimbang dengan pilihan kita, nanti terjadi loh seperti dia. Jadi bareng Non Hadra sebagai director. Ini pertama kali aku didirect oleh seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang sangat mengerti bagaimana cara menuangkan sebuah momentum, sebuah rasa ke dalam sebuah scene. Ini dia nih, berantakan banget nih orang, siapa sih? Karakter yang cukup sulit, karakter yang cukup menantang, tapi sangat relate dengan aku pribadi. Halo semua, aku Reval Hadi. Hari ini aku bakal kilas balik karakter-karakter yang aku akan mainkan selama ini. Mari kita lihat. Ngelakuin apa yang lo tulis ya? Ngapain sih lo kayak gitu? Makanan jeroan aja lo gak pernah mau, apalagi aku tuh torpedo. Ini Klik Film bareng Hanggini. Ceritanya aku sudah memiliki teman berapa yang lama yang lalu ya? Oh iya ini sampai ini loh. Karakternya sebenarnya mirip-mirip sih. Dia tipikal orang yang settle, terus juga sangat-sangat memiliki jiwa yang bapak-bapakan ya kalau di sini. Tetapi cerita hidupnya di sini seru. Hanggini jadi lawan main aku di sini. Dari segi umur dia udah cukup dewasa di sini. Karena dia ditinggal istrinya, terus dia menemunya dari cara yang sangat unik gitu. Jadi jalan ceritanya. Yang aku ingat ceritanya itu menarik karena dia memiliki pengalaman pahit dalam hidupnya. Dia ditinggal sama pasangannya yang sebelumnya, dan dia itu menemukan sebuah balon yang berisi sebuah curhatan dari sosok perempuan yang akhirnya dia ikutin dan sampai ketemu. Itu yang menurut aku lumayan menarik syutingnya. Cuman karena jalan ceritanya ini unik dan setiap scene-nya itu menurut aku berkesan, jadi di sini banyak banget momen-momen lucu. Aku bareng Hanggini, bareng yang lain juga. Singkat banget, cuman 4 hari gitu syutingnya. Abiasa Daud dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Betari Hapsari binti Abiasa Daud dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Barokallah. Ini wedding agreement ya, sebagai Bian sebelum. Nah ini karakter yang bisa dibilang aku bingung tau sebenarnya itu dia salah apa enggak sih? Karena kadang kita nggak bisa tahu posisi orang lain gitu. Kita bisa aja mikir itu Mas Bian itu sebenarnya dengan setiap tindakan dan keputusan yang dia punya itu salah. Tapi kalau kita mencoba membayangkan dia ada di posisi itu, karena dia memang sangat sayang keluarga, terus juga suka mementingkan keluarga dibandingkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah pernikahan yang dia tidak inginkan.
Tetapi karena keputusan yang diambil menjadi rumit dan kompleks buat hidupnya, sehingga banyak juga yang sangat disayangkan ke depannya. Karakter yang unik, cerita yang menarik, banyak kekeluargaan, banyak persahabatan juga. Dan inti dari film ini, jangan bimbang dengan pilihan kita, nanti terjadi loh seperti dia. Banyak banget yang jadi tahu aku dari film ini. Sahabat gue yang lain, yang mungkin dia cintai. Selamat datang di kehidupan cinta gue yang berantakan. Ini yang lagi rasah. Bareng Karissa juga, yang sekarang aku juga bermain bersama dia. Sebagai Ruli, dari bukunya Kak Ika Natasha, ini juga menarik ya. Karena sebenarnya karakter aku di awal sebagai Haris harusnya, cuman di switch ke jadi karakternya Ruli. Karena aku pernah main juga di salah satu universe-nya ini, Critical Eleven, itu sebagai Haris Richard. Gitu. Akhirnya tapi di universe-nya yang Soraya aku menjadi Ruli. Sebenarnya dia lebih tipikal orang yang tenang gitu ya, tapi dia kayaknya ada hopeless-nya karena dia selalu mencari cinta yang susah untuk didapatkan gitu ya. Sebenarnya persahabatan ini menurut aku kompleks ya, dan menarik banget kalau kita bisa angkat ke persahabatannya. Cuman di antologi Rasa ini lebih banyak kita ngeliatin karakter Kiara sama Harisnya. Karena Kak Ika Natasha tuh setiap membuat sebuah novel itu, kita sebagai pembaca itu kayaknya ikut masuk ya ke dalam ceritanya dan bikin ketawa-tawa sini. Sebenarnya gue tuh bukan, gue nggak tahu juga kalau gue bisa ikut hanyut dalam ceritanya, apalagi yang Critical Eleven gitu. Dan pas baca yang ini tuh, oh seru juga ya, ini ngeselin banget ya, kok banyak hal yang gue bisa lihat dari teman-teman gue gitu. Jadi ini cukup menarik gitu, makanya mau untuk ngambil project ini. Saya ambil air sebentar. Itu toiletnya mau rusak. Toilet ini nggak ada pintunya. Ngapain masih di situ? Si Rio di Perfected. Ini bareng Non Hadra sebagai director. Ini pertama kali aku didirect oleh seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang sangat mengerti bagaimana cara menuangkan sebuah momentum, sebuah rasa ke dalam sebuah scene. Jadi aku senang banget ada di project ini. Dia sangat detail dalam menjelaskan setiap scene, terus excited banget sehingga kita yang sebagai pemain pun ikut terbawa gitu untuk memainkan suasananya menjadi haru sesuai momen yang ada di film tersebut. Di sini ceritanya setnya di Bali, terus bareng Nadia Rina juga, bareng Gino ini. Aku seorang penulis yang biasa hidup dalam tuntutan waktu. Tapi aku paling tidak bisa kalau cintaku pun tertuntut juga oleh waktu. Ini dia nih, berantakan banget nih orang, siapa sih? Si Daku Ramala di Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Jadi Daku Ramala aku bisa bilang orang yang mempunyai intuisi yang tinggi ya. Jadi dia ngikutin intuisinya aja gitu, tanpa harus mikirin lebih dalam. Terus juga hidupnya terbalik, siang jadi malam, malam jadi siang, karena dia emang
bikin novel pesanan itu di malam hari. Dia pernah memenangkan Pusara Sastra di umur yang sangat lumayan muda, yang sebenarnya harusnya itu menjadi titik dia untuk menjadi sukses. Namun dia malah memilih mengambil hidup yang lebih nyaman untuk menjalankan bikin novel pesanan gitu. Sehingga dalam hidupnya dia itu, dia masih mencari apa sih yang dia inginkan, apa sih yang ada yang dia mau gitu. Karena seperjalanannya waktu dengan tekanan dari ibu bapak dan juga pergolakan batin dengan yang namanya komitmen, itu yang menjadi utama dalam hal yang membentuk dirinya gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dengan komitmen, cuman apa yang dia pikirkan itu kadang yang menggerogoti dirinya sendiri. Gitu, karakter yang cukup sulit, karakter yang cukup menantang, tapi sangat relate dengan aku pribadi. Mungkin dalam love life-nya kali ya, love life-nya kayak sekarang masih mencari untuk mendapatkan cinta yang tepat waktu, namun belum tepat-tepat. Terus, tapi aku tahu siapa yang aku mau gitu, dan aku nggak pernah takut akan komitmen gitu. Cuman memang dalam artian mencari yang tepat itu mirip-mirip sama Daku sih. Apa sih yang tepat gitu? Apakah waktunya ataukah orangnya? Karena gini, ketika aku bertambah usia, mungkin aku banyak ya, karena aku anak terakhir nih dari 7 bersaudara gitu. Sehingga aku terlalu banyak melihat perjalanan hidup kakak-kakakku gitu. Itu menjadi beban mencari kesempurnaan dalam memilih seorang pasangan. Sorry. Di situ kalau aku bebannya. Kalau Daku ini tuh dia tuh kenapa gitu, orang tuanya tuh baik-baik aja, ibu bapaknya tuh memiliki harmonis, dan harusnya dia tidak takut dengan komitmen, tapi karena memang dia memiliki apa ya, mungkin lingkungan dan kita nggak bisa nebak isi kepalanya apa. Itu Daku gitu, emang dia sudah terbentuk seperti itu, dan itu yang membuat dia jadinya susah untuk menjalani hidup gitu. Jadi jatuhnya banyak penyesalan, terus banyak ngambil salah langkah gitu, tapi dia ngerasa itu semua benar, sehingga waktu itu telah habis gitu. Sang Batara Kala ya datang akhirnya untuk dia. Orang Jawa jadi orang Jawa. Susah nggak? Susah, karena seharusnya aku mendapatkan coach dialek, tetapi Mas Anung saat itu kenapa ya, dia di luar apa kalau nggak salah. Jadi aku belajarnya bareng sama yang lain-lain juga. Daily aku tiap hari untuk mencoba. Tanya teman-teman aku yang emang asli Jogja juga. Aku punya sahabat teman kampus orang asli orang Jogja. Aku coba ngobrol dan lain-lain. Cuma memang ya semua kan nggak bisa instan ya. Pasti juga harus dipelajari. Tapi semoga karena dia memang kebetulan orang Jawa yang orang Semarang sebenarnya aslinya, tapi tinggal di Jogja. Terus dia itu memiliki kehidupan yang cukup unik karena dia selalu memiliki pasangan yang berbeda-beda gitu. Ada orang Jawa, kadang orang yang biasa. Dia punya temen juga orang Bali. Jadi sebenarnya udah cukup universal gitu dari segi bahasanya gitu. Jadi kadang kayak kita aja, kayak aku nih bisa jadi ngobrol sama keluarga berbeda dan ngobrol sama temen juga berbeda. Itu sama halnya sama Daku. Oke teman-teman, tadi itu dia kilas balik aku melihat beberapa karakter dan film yang aku mainin. Dan kalian jangan lupa untuk nonton film terbaru aku, yaitu Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, aku sebagai Daku Ramala, yang akan tayang di bulan Februari ini, tanggal 13, serentak di bioskop. Jangan lupa nonton.